Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Oke, untuk sebelumnya kita telah membahas materi mengenai pengertian dan latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai studi hukum dalam masyarakat. Untuk kali ini kita akan membahas aliran-aliran yang mempengaruhi ilmu sosiologi hukum. Baiklah, sebelum memulai video pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini pada video ini kita lanjutkan mengenai materi kita tentang aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi sosiologi hukum. Nah, yang pertama ada yang dikenal dengan aliran atau mazhab formalitas ya, atau formalistis. Ini penyebutannya yang berbeda tapi maksudnya adalah sama. Kemudian dalam mazhab atau aliran formalitas ini ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu tokohnya ialah John Austin. Nah, John Austin ini teorinya dikenal dengan nama analytical jurisprudence. John Austin terkenal dengan pahamnya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi dari yang memegang kedaulatan. Nah, ia menganggap bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Kemudian, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Jadi menurut Austin ini, hukum itu adalah kehendak dari penguasa. Kemudian menurut John Austin ini, hukum itu dibagi dua. Yang pertama ada hukum yang dibuat oleh Tuhan, kemudian yang kedua ada yang dibuat atau disusun oleh manusia. Nah, kemudian yang dibuat oleh manusia ini terdiri dari hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Nah, hukum yang sebenarnya ini dibuat oleh penguasa dan disusun individu untuk melaksanakan hak yang diberikan kepadanya. Ada 4 unsur dalam hukum yang sebenarnya ini. Yang pertama ada perintah, kemudian yang kedua ada sanksi, kemudian ada kewajiban dan kedaulatan. Kemudian hukum yang tidak sebenarnya ini adalah peraturan disusun oleh perkumpulan atau badan tertentu. Nah, kenapa disebut dengan hukum yang tidak sebenarnya? Karena ini dibuat oleh perkumpulan hanya untuk dalam lingkup perkumpulan itu saja, tidak berlaku untuk umum. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen ini terkenal dengan teori murni tentang hukum atau pure theory of law. Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan tadi dinamakannya sebagai kaidah dasar atau ground norm ya. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stufenbau dari kaidah-kaidah. Di puncak Stufenbau tersebut terdapatlah ground norm yang merupakan kaidah dasar dari ketertiban tata hukum nasional. Nah, Hans Kelsen ini juga terkenal dengan teorinya, teori hierarki peraturan perundang-undangannya atau Stufenbau teorinya itu ya. Kalau di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua ada TAP MPR, kemudian yang ketiga ada undang-undang atau Perpu ya, garis miring Perpu, kemudian yang keempat ada PP atau peraturan pemerintah, kemudian yang kelima ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi ya, perda provinsi, kemudian ada perda kabupaten atau kota. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ada aliran atau mazhab sejarah atau kebudayaan, atau disebut juga dengan aliran historis. Nah, pada aliran historis ini ada beberapa tokoh juga. Yang pertama yaitu ada Friedrich Karl von Savigny. Nah, menurut von Savigny ini, beliau berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Kemudian selanjutnya beliau mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Hal ini yang menjadi salah satu pokok ajarannya adalah penekanannya pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah hukum tersebut. Kemudian yang kedua, tokoh dari aliran historis ini adalah Sir Henry Maine. Nah, beliau dikenal sebagai penulis buku Ancient Law. Teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang lebih modern dan kompleks. Menurut Maine ini, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang lebih modern dan kompleks. Kemudian, pada masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Aliran yang ketiga yaitu aliran utilitarianisme. Tokohnya yang pertama ada Jeremy Bentham. Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jadi menurut Bentham, ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Menurut Bentham ini, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Kemudian Bentham juga mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi seluruh warga-warga masyarakat secara umum. Kemudian tokoh yang kedua dari aliran utilitarianisme ini ada Rudolf von Ihering. Nah, menurut Rudolf, ia menganggap bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Kemudian menurut Rudolf, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Aliran yang keempat yaitu adalah aliran Sociological Jurisprudence. Nah, tokohnya yang pertama yaitu ada Eugen Ehrlich. Nah, Eugen ini mengatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Eugen juga mengatakan
bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, bukan terletak pada keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu adalah Ruskopon, di mana ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Kemudian, Ruskopon ini menganjurkan untuk mempelajari hukum itu sebagai suatu proses law in action. Nah, law in action berarti yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Berbeda dengan hukum yang diajarkan atau mempelajari hukum dengan yang tertulis atau law in book. Kemudian yang kelima ada aliran realisme hukum. Aliran ini tokoh-tokohnya diantaranya yaitu Karl Llewellyn, kemudian Jerome Frank, dan kemudian ada Justice Oliver Wendell Holmes. Nah, mereka mengatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, akan tetapi juga membentuk hukum, di mana keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Suatu keputusan pengadilan biasanya dibuat atas dasar konsepsi-konsepsi hakim yang bersangkutan tentang keadilan dan kemudian dirasionalkan dalam suatu pendapat yang tertulis. Nah, bagaimana dengan penjelasan materi pada video tadi? Semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung melalui WA saya, WA pribadi saya seperti biasa. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.